sana di Singapura. Iya. Itu katanya apa namanya sold out ya. Iya. Mungkin ceritain dong kesannya seperti apa sih pada saat itu? Ya, yang pertama kita tentunya happy banget, senang banget karena ternyata semangat dari teman-teman di Singapura juga kemarin dibuktikan dengan hasil konser yang menurut saya, menurut kita semua sangat sukses. Artinya kalau belajar dari sejarah-sejarah konser kita di Singapura memang nggak sukses, alhamdulillah kita bersyukur. Jujur kemarin kita sempat khawatir, ini setelah 5 tahun ini gimana? Kita bukan bicara kekuatan lagu-lagu ungu ya, tapi tingkat excitingnya teman-teman di sana itu masih kayak dulu nggak ya gitu kan, gitu ya maksudnya animonya itu gimana gitu. Ternyata malah jauh lebih daripada 5 tahun terakhir yang kita konser di sana. Itu yang pertama. Kalau tiket bukan cuma habis, kurang malah karena masih banyak yang mau masuk. Jadi bisa kita bilang kemarin itu malah kurang gitu, kurang gede tempatnya, mestinya lebih gede lagi. Kemarin kan kapasitasnya hanya 3.000. Kapasitasnya 4.000. Habis dalam waktu 2 jam ya? Dalam waktu, enggak sih, cuma 1 jam 59 menit lah. Nah itu, andaikan itu kemarin kapasitasnya mungkin di 6.000, 7.000, mungkin saya kira akan tetap sama situasinya, nggak akan tetap penuh. Nah itu pertama. Yang kedua, teman-teman CLK di sana, Clickers ya, juga masih solid ya, lucu aja. Sebenarnya ada hal-hal yang ringan, tapi kita ngeliat itu happy aja gitu. Bayangin aja tuh teman-teman CLK Singapura itu sudah 20 tahun berdiri dan mereka masih sama gitu, masih sama. 3 orang itu ya. Iya, tapi koordinator. Nah, 3 anggotanya itu membawahi kurang lebih 10 kawasan di Singapura. Yang 3 orang itu yang bekerja. Iya. Gitu. Tapi di tengah banyaknya musisi Indonesia yang memulai kembali konser di Indonesia, kenapa Ungu sendiri memilih Singapura untuk? Kita tidak memilih sih ya. Kita dipilih, kita diundang dari teman-teman di Singapura. Mungkin mereka ngerasa bahwa Ungu masih nyala gitu, Ungu masih hype di Singapura, dan dibuktikan itu tadi. Jujur kita juga, karena kita khawatir itu bukan persoalan kitanya saja. Ini IO-nya yang buat kan biayanya bukan kecil. Nah kalau kemudian kita yang dipilih ini ternyata tidak bisa memuaskan IO dalam konteks kesuksesan dalam konser itu kan, ini juga menjadi pertanyaan kredibilitas kita di industri musik gitu. Tapi ternyata alhamdulillah bagus gitu, hasilnya bagus. Dan kita bilang sama dia jangan bikin dulu dalam waktu dekat, karena biasanya kalau bikin lagi karena terlalu euforia, yang keduanya malah nggak bagus konser selanjutnya. Jadi bulan-bulan aja gitu ya? Enggak, buat mereka. Kalau band lain mereka undang kan pasti biasanya kurang. Enggak, biasanya. Enggak, karena euforia. Wah ini untungnya banyak nih misalnya, kalau untungnya banyak, oke nih. Bikin lagi konser band lain. Enggak sukses, biasanya gitu. Iya. Pokoknya pasti Ungu doang yang sukses. Tapi kesuksesan kalian kompak banget nih, salah satu band yang dari dulu ke sekarang kayaknya masih di atas. Alhamdulillah. Fansnya juga masih kompak banget. Fansnya? Iya, fansnya. Gimana? Kenapa nih? Kenapa kompak gitu? Iya, gimana kok mungkin bisa? Gimana? Kenapa kompak? Kenapa kompak ya? Maksudnya masih tetap konsisten nih, konsistensinya segala. Karena kita nggak tahu mau kemana sebenarnya, kita di sini. Ya, Infonya di comfort zone. Pilihan satu-satunya. Kita ada comfort zone di sini. kita kan berangkat apapun bentuk kita hari ini masing-masing kita ya. Tapi kan kita paham betul bahwa akarnya kita adalah Ungu kan gitu. Ya kan? Nah kalau Ungu mau solid, mau kuat, akarnya harus dipertahankan. Jangan dicabut, jangan dipotong, jangan ditebang. Pohonnya boleh makin tinggi, cabangnya mungkin boleh makin banyak, tapi akarnya harus tetap dijaga. Harus kuat. Ya Mas Onci misalnya. Kenapa sih? Hah? Kenapa? Gak, gue cuma sebut nama lo nih biar lo ngomong gitu. Ya kan? Ya. Ya kita saling sayang sih ya. Saya nggak tahu kalau band lain ya bagaimana cara mereka membina hubungan satu sama lain. Kalau kita semua sadar akan kebutuhan kita masing-masing berlima. Kita menyadari betul bahwa kita saling membutuhkan. Itu yang mengikat kita. Itu yang kemudian membawa kita sampai hari ini bisa bertahan. Ada rutinitas mungkin yang sering dijalani bersama fans juga mungkin? Sama fans? Enggak, apa rutinitas kita? Anda yang suka ngobrol sama fans juga? Apa ya? Enggak sih.
cuman emang dari dulu kita udah lumayan deket sama fans, jadi acara kayak gini-gini nih hari ini kayak kita ketemu sama fans itu dulu malah sering banget. Sekarang justru malah jarang nih, udah berapa tahun baru kali ini bikin lagi nih. Biasa dulu kita kalau nggak bulan puasa atau setelah lebaran pasti kita ngumpul bareng dan kita tahu semua fans kita siapa, dia nikah sama siapapun kita tahu. Mungkin seperti itu ya, mungkin fans kita peduli sama kita juga peduli sama dia, mungkin kayak gitu aja. Dan semuanya berlangsung natural, nggak terlalu dibuat-buat, nggak harus ada acara ini, nggak ada, natural aja. Ya kita menganggap bahwa ini adalah keluarga, siapapun yang mau datang nongkrong di rumah sini, ayo menghormati aturan di rumah sini, silahkan aja. Tapi sulit nggak sih Mas menjaga fans hingga belasan tahun tuh sulit nggak? Menjaga? Ya apa ya? Justru sebenarnya kalau kita menjaga fans ya cara kita adalah bikin karya yang terus merekat dia untuk deket sama kita dan bangga. Kan orang ngefans sama seseorang tuh karena dia bangga. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang di luar membuat mereka bangga, ya mungkin mereka tidak akan merekat lagi. Ya selama ini alhamdulillah kita selalu menyadari berlima bahwa badan kita diperlukan banyak orang, jadi kita selalu menjaga dan insya Allah Allah selalu menutupi segala macam yang tidak berkenan untuk membuat hidup kita berantakan. Jadi ya kita selalu menjaga itu berlima. Itu aja sih kuncinya. Next konser mau kemana apa? Katanya mau Kita ke Malaysia, kita 2 hari di sana. Konsernya 2 hari ya. Besok kita ke udah soal juga. udah lah. Oh tahu? Nggak nanya. Udah. Kurang juga. Mungkin karena kapasitasnya ya, makanya dibikin 2 hari. Mungkin kalau dibikin 3 hari, insya Allah akan tetap penuh gitu. Seminggu. Ah? Kelamaan ya, seminggu ya. Ya bukan kelamaan, maksudnya kan kasih diwonya kan bayar umum mahal. Gitu. Jadi saya kira 2 hari oke lah ya, 2 hari oke untuk mengobati kerinduan teman-teman CLK di Malaysia. Itu juga teman-teman CLK juga kurang lebih bentuknya sama lah dengan Singapura gitu Pak. 3 sudah, enggak mereka 5. Oh mereka 5 koordinatornya. Semua koordinatornya. Kalau di Indonesia kapan kira-kira akan setelah di Malaysia atau gimana? Setelah Malaysia kita persiapan ke Taiwan, Hong Kong, Australia, beberapa tempat-tempat yang lain. Semua kan masih proses pitching semua ke Mas Rudi ke manajemen. Yang persoalannya gini, kadang-kadang kan kenapa Ungu tuh sekarang sudah terlalu bermurah hati dengan satu sama lain. Jadi memang risikonya adalah kalau misalnya undangannya itu terlalu mepet, biasanya potensi tidak jadinya bisa sangat besar karena jadwal kita berlima juga ini cukup padat juga gitu, cukup padat masing-masing. Apalagi Roman ya, Babe misalnya, Babe, lu apa sih Be? Gak bisa, tiap hari dia produser nih sekarang, banyak penyanyi dangdut gitu loh, itu kan tiap hari kan schedule-nya Padat banget ya? iya kan? Iya. Gitu loh, kayak gitu-gitu kan penting. Nah, maksudnya Babe kan juga profesional. Enda, Mas Maki baru pulang dari Korea ngurusin apa sih Mas? Wami kemarin. Ini Mas Oci kemarin baru dari Samarinda ketemu saudara. Ya maksudnya itulah. Tapi semua di bawah manajemen kita, di bawah Mas Rudi, insya Allah bisa ditata lah, bisa di-manage. Ini bukan persoalan luar negerinya ya. Ini persoalan di sana kan banyak pakai dolar. Jadi kita lebih menerima dolar daripada nggak, dolar lagi tinggi sekarang, dolar lagi naik, dolar lagi tinggi sekarang. Kalau itu gathering, maksudnya tiap tahun rutin atau setiap kemarin pandemi sempat ketemu? Jujur kalau kalian pengen tahu, gathering hari ini diinisiasi oleh teman-teman CLK sendiri, teman-teman Pilpres. Mereka yang bersemangat, ayo dong kumpul dong segala macem. Biasanya dulu kita sini bulan puasa. Biasanya kita Ramadan, kita bukber, kayak gitu kan. Nah, sekarang mungkin karena mereka juga udah cukup lama nunggu, udahlah jangan nunggu puasa dulu deh, puasanya beda lagi gitu. Ya udah, sekarang kita buat. Alhamdulillah udah ada 10 orang yang datang. Berapa? Udah. Kapasitasnya 9 itu lebih gede. Kapasitasnya 9 jadi Sekarang kameranya kecil-kecil ya. Tadi gue nanya tuh kamera itu motor kameranya itu. Ya mahal ini lah yang tengah ini karena dia berat bawanya jadi nggak mungkin. Gimana Justin Bieber? Untuk tetap menjaga kekompakan Ungu sendiri yang
kan sudah cukup lama Ungu sendiri juga ada di dunia musik Indonesia gitu. Untuk memberi formula sendiri untuk Ungu tetap eksis di dunia musik. Karya kan sudah pasti, karena itu yang menjadi umur kita di industri musik kan. Ibarat kata kalau kita tidak berkarya, umurnya agak panjang gitu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang perlu teman-teman juga sebenarnya Ungu itu buat kita tempat bermain. Kita bisa menjadi kita di saat kita di Ungu gitu. Gue masih tetap pasti dulu gitu kan, Mas Enda masih tetap Enda yang dulu, meskipun badannya tidak seperti dulu misalnya gitu. Jadi apa ya? Makanya orang bilang kadang-kadang kita udah di Ungu tuh kayak sekarang ini ya udah lupa kalau kita ini udah kepala 4 gitu kan, udah lupa gitu. Jadi ada yang kepala sorry maksudnya kita meskipun sekarang kita semua biasa ya, aja. kita kepala 4 satu tidak gitu kan. Ya tapi inilah kita gitu. Ya kamu kan tahu kan, kamu kan suka udah ngikutin dulu berapa lama gitu. Ya itu tadi. Jadi ya semoga persaudaraan ini akan, kalau Enda bilang selalu rumah gitu kan. Tempat kita kembali, kadang-kadang di Ungu kita lebih bebas berbicara gitu kan, lebih bebas berkeluh kesah. Kalau kayak Enda kan keluh kesah terus. Sampai bahagianya harus sedikit gitu. Kayak gitulah. Pas konser lagi pindah-pindah gitu ke luar negeri, keluarga semua diboyong atau Gimana? Enggak sih. Papo ya kalau diboyong. Papo. Soalnya bayar sendiri. Balik modal. Enggak balik modal. Papo maksudnya. Jadi nggak untung dong. Enggak untung balik belum modal. oleh-olehnya? Hanya balik modal ya malah. Nggak usah berarti ya. Oh, Ya, tergantung situasi kalau lama. Kadang-kadang tadi aja juga udah di sana duluan. Kadang-kadang duluan. Papo. Berangkat sendiri. Sempat juga beberapa musisi yang sempat bocor ridersnya di media sosial. Ya. Kalau untuk Ungu sendiri ada nggak sih riders spesial gitu ya? Ada satu cuma, gimana kita duduk terus booking area. Ya. Mana itu sih? Nggak ada yang lain. Si wajib. Oh, ada AC, udah itu aja. Sebenarnya kita lebih merujuk ke Roman ya. Ya, tergantung. Babe tuh tergantung. Babe yang menentukan rider semua loh. Coba. Coba deh. Suhu, lokasi Kasih tahu deh. hotel. Kalau lu ternyata yang menentukan rider suhu. Yang penting hotel harus berjendela gitu. Nah, Karena kita perlu cahaya kan. Ventilasi, pemandangan. Kalau nggak ada Pemandangan. jendela, kita ngap Jadi gitu kan. di personil Ungu itu kayak Babe Roman tuh wajib kamarnya tuh harus ada view-nya Dan harus depannya harus ada pohon. dan harus ada pantai. Jadi kalau ada misalnya kota yang tidak punya pantai, dia akan buat pantai-pantai di sini. Kita akan bawa green screen. Tapi ini serius, itu ada pilihan itulah. Kalau misalnya memang ada. Ada ya udah. Nggak ada ya. Smoking area. Pantainya di bawah kota. Kalau kayak untuk makanan gitu segala macam nggak ribet ya. Standar sih kalau kita masih ngampung. Kita ayam. tuh nggak sulit sih. Colele. Nasi Padang. Bisa ditanya ke Bang Tio sih, Ungu termasuk band yang tidak ribet ya, urusan riders. Pernah ada satu cerita di mana Tio itu tidak menyediakan riders sesuai yang kita mau gitu. Padahal kita nggak minta apa-apa. Jalan juga, tepatnya jalan gitu kan. Apalagi Padahal kita nggak minta apa-apa. Tapi dia nggak tahu mau nyediain apa gitu. rider cuma basa-basi berarti. Lu mintanya apa nih? Nggak ada lu minta apa-apa. Penting transferan nggak ada beres. Lebih ke pilihan ya, terima gaji atau mau riders. kayak gitu. Bang, boleh nih Bang flashback lagi mengenai festival budaya yang sampai Bang Paso sama Bang Onci juga kaget kalau misalkan para penontonnya itu hafal lagu Ungu. Nah di dalam generasi milenial ini kan banyak kan notabene pada suka lagu luar ya. Gimana cara Ungu ini berbaur kepada generasi milenial sendiri? Karena banyak suka lagu luar. 90-an juga banyak orang suka lagu luar. 2000-an awal juga orang suka lagu luar. Ini tinggal persoalan bagaimana karya-karya kita bisa menyentuh mereka, itu yang utama. Karena kita nggak bisa maksain bahwa mereka jangan dengar lagu luar. Sama halnya lagu Ungu juga dicintai di Malaysia, lagu Ungu juga dicintai di Singapura, mungkin lebih dicintai daripada band-band lokal sana sendiri kan begitu. Jadi saya kira itu pilihannya buat orang mendengarkan karya-karya siapapun gitu kan, dimanapun. Yang menjadi ujiannya adalah di saat lu manggung, orang nyari lagu lu apa enggak gitu. Di saat lu manggung orang masih fun apa enggak gitu, atau cuma sekedar datang diem nggak tahu mau ngapain, nunggu cepet-cepet beres ya kan, selesai gitu.
Nah alhamdulillah Ungu sudah melewati fase itu lagi gitu kan, setelah 5 tahun, khususnya 2 tahun terakhir kita pandemi, yang kita nggak tahu, kita seolah-olah kayak kembali menjadi kaset kosong gitu kan. Gimana nih mau mulainya lagi gimana nih, gitu. Termasuk teman-teman Gio juga mau mulainya lagi gimana nih. Alhamdulillah sekarang saya lihat satu demi satu sudah mulai tumbuh ya kan, sudah mulai bersayap, sudah mulai berkembang. Nah ini harus kita jaga, harus kita pelihara agar industri ini bisa berjalan. Karena kan cukup banyak air mata yang jatuh di 2 tahun terakhir kan gitu ya. Nah sudahlah, hari sekarang kita basuh air mata itu, kita pakai skincare, kita cerahkan lagi wajah. Sudah sering dikit. Ya kan, coba lihat sekarang wajah-wajah musisi ya. Babi 2 tahun lalu nggak kayak begini, benar. Karena lagi pakai ini ya, krim Sekarang karena udah pakai krim malam, dia aja dia krim sih nggak jadi pakai malam sama dia. Tapi sempat merasakan juga nggak sih kayak harganya Ungu akhirnya sengaja diturunkan untuk tetap Ini fitnah, ini fitnah. Itu mengenai Ungu nggak pernah turun harganya. Ungu malah naik harganya. Sekedar info aja, Ungu tuh alhamdulillah harganya stabil ya, harganya stabil, tidak pernah turun. Dan nggak Ya kecuali naik lagi. promotion barangkali. Kalau promotion malah kita nggak minta bayaran. Cuman giro aja ya. Giro mundur nggak apa-apa ya. Coba teman-teman bisa ngerasain nggak sih hari ini situasinya berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Pada akhirnya di saat ada panggung besar, maka band-band mainstream yang kembali lagi ke panggung besar gitu. Kan saya dulu sempat berpikir gini kan, di 5 tahun terakhir itu kan ya banyak band-band kita yang dulu 2000-an ini kan sempat cooling down lah ya, namanya, tiarap lah ya. Nggak tahu kenapa juga seolah-olah kayak ada yang karyanya berhenti ya kan, banyak band-band yang tiba-tiba tidak berkarya lagi, bahkan ada yang sibuk dengan membubarkan diri, bubar, gabung, reuni dan lain sebagainya. Nah sekarang di saat panggung besar sudah mulai dibuka, akhirnya kita lagi yang ngisi panggung itu kan. Karena kita tahu kan bagaimana kemarin itu cukup banyak band solois yang ngeluarin single dan juga tidak kalah happening dengan zaman Mas Enda dulu berkarya kan gitu ya. Nah kita berpikir kayaknya masanya sudah selesai nih kita nih. Ternyata enggak, balik lagi. Bukan karena mereka mau, kita yang maksa, kita ikut ya. Oke? Oke?